Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Jumat 17 Maret 2023. Judul renungan, Hidup dari Pemberitaan Injil. Diambil dari 1 Korintus 9 ayat 13-14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Xiaoling sejak masa remaja bekerja di rumah seorang kerabatnya. Ia bekerja tanpa mendapatkan upah. Sekalipun hari besar seperti Hari Raya Imlek yang biasa membagikan angpau, ia juga tetap tidak mendapat angpau. Hanya mendapat jatah makan. Tetapi dia tidak menuntut apapun. Ia tetap merasa sangat bersyukur, sebab ia berasal dari keluarga miskin dan memiliki banyak saudara. Ia tetap kuat melalui kondisi itu bertahun-tahun. Dalam nas renungan hari ini, Paulus mengulang dan mempertegas apa yang sudah disampaikannya di ayat 6 dan 7. Sekali lagi, ia memakai pertanyaan retoris, karena ini bukan sesuatu yang baru. Jemaat Korintus sudah seharusnya peka terhadap hal-hal yang rutin, termasuk hal-hal yang besar maupun kecil yang menjadi kebutuhan para pelayan Tuhan. Sebagai dasar argumen, ia mengutip dari Bilangan 18 ayat 8-14 dan Ulangan 18 ayat 1-8. Frase mereka yang melayani tempat yang kudus dan melayani mezbah menunjuk kepada para pelayan Tuhan secara umum di tempat-tempat ibadah. Dia tidak bermaksud membeda-bedakan golongan orang-orang Lewi dan para imam di bait Allah. Frase Tuhan telah menetapkan di ayat 14 merupakan kutipan terhadap perkataan Tuhan Yesus ketika ia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Fase ini juga merupakan argumen puncak bahwa Paulus tidak mau menggunakan haknya sebagai rasul untuk mendapatkan tunjangan hidup yang semestinya diterimanya. Sebab baginya, memiliki dan menggunakan haknya bukanlah tujuan utama dan bukanlah segala-galanya. Baginya yang terpenting adalah Injil Kerajaan Allah tetap dapat diberitakan dengan leluasa dan lancar. Marilah kita belajar sikap hati seperti Rasul Paulus. Dia tidak menuntut walaupun memiliki hak upah kerja. Dia memiliki kesadaran bahwa Allah mengerti setiap kondisi dan tantangan yang kita hadapi. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik dan memenuhi keperluan kita tepat pada waktunya. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Komunitas yang memahami kasih karunia Allah adalah komunitas yang tidak hanya teguh pada saat mengalami kebahagiaan, tetapi tetap berjuang bersama-sama walaupun mengalami kesulitan dan tantangan. Kiranya Tuhan memampukan kita.